Ya, bisa sebentar ya. Ini dulu. Halo, halo, halo. Bisa ngomong Pak Haji? Tes audio dulu. Halo. Ya, suaranya sini nggak kedengaran, Pak. Sebentar ya, Pak Haji, kita coba perbaiki sebentar ya. Ya, ya. Bisa tes audio dulu, Pak Haji? Halo, bisa bisa tes dulu, Pak. Suaranya 1 2 3 tes. Masih belum terdengar, Pak, di sini. Halo. Tes 1 2 3. Ya, bagi Tes, jelas. ya, ya ini jelas Pak Haji. Oh, tadi Ya, pakai handsfree. oh tadi pakai handsfree ya? Ya. Oh, ya ya. Ini sekarang sudah jelas Pak. Coba. Ya, Oh, jelas ke situnya. ya ini sekarang sudah jelas Pak. Bapak punya suara sudah jelas sekarang. Baik, baik. Oke. Ya, oke Pak Haji. Ya, gimana Ya. kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Sehat. Oh ya, ya, puji Tuhan Pak Haji ya. Kami ini senang sekali Bapak bisa bermurah hati untuk meluangkan waktu untuk bisa berbagi kehidupan, karena ini penting sekali Pak Haji. Ya, Oh iya. tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa dasar dari kita mengadakan live streaming ini hanya satu, yaitu kami sangat mengasihi siapapun Anda, bahkan termasuk yang membenci, yang tidak suka kepada kami, yang mungkin marah dengan adanya tayangan ini. Itu saya tadi sudah sampaikan, itu tidak penting, karena yang penting adalah bagaimana kita bisa membuat Tuhan tersenyum di dalam apa yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan begitu rindu untuk menunjukkan kebaikannya, kasihnya kepada semua manusia. Nah itu tadi saya sudah sampaikan di awal, Pak Haji. Iya. Iya, saya Ya, baru buka ya. iya Pak. Mungkin Bapak bisa sapa sejenak ini penonton-penonton YouTube yang dari tadi juga sudah tidak sabaran menunggu kehadiran Bapak. Mungkin bisa disapa sebentar Pak untuk memberitahu nama Bapak. Jadi komunikasi kita di dalam diskusi juga mereka nanti kita beri kesempatan untuk memberikan komentar atau memberikan pertanyaan Pak Haji. Oh, baik. Iya. Buat dimulai. Iya, monggo Pak, disapa dulu Pak penonton-penonton YouTube yang mereka sudah begitu antusias, begitu bersemangat menunggu, bahkan saya lihat tadi dari sore mereka udah menunggu Pak. Ya, mereka Iya, iya. sangat ya disapa dulu Pak Haji buat mereka supaya tambah bergairah, dan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini kita berdoa dan kita berharap bisa menjadi berkat buat mereka semua. Oke. Baik. Saya sapa dulu saudara-saudara kita, terutama yang sudah percaya Yesus Kristus. Salam semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pertama-tama saya ingin perkenalkan, nama saya Muhammad KC, umur saya 52 tahun, status menikah, 1 istri 2 orang anak. Saya asal dari Ciamis, Jawa Barat, dari suku Sunda. Saya memang dulu, lanjut. Iya Pak, bisa jelas suaranya Pak? Suara saya bisa jelas? Jelas Pak, jelas. Oh ya, Pak, saya bisa diinfokan sedikit tadi Bapak baca ayat Al-Quran, artinya apa Pak? Mungkin bagi yang non Muslim kan mungkin bertanya-tanya itu apa yang Bapak bacakan tadi, jadi mereka juga mungkin bisa paham ya Pak. Baik, baik. Karena saya dulu sejak kecil saya hidup di lingkungan pesantren. Nah, yang tadi saya bacakan sekarang akan saya tunjukkan kitabnya, karena orang akan bertanya, betul nggak ini orang ini keluaran pesantren, pernah pesantren? Pasti, nah, Pak, tentu pasti. Itu harus didukung sekali oleh fakta, bukti yang akurat. Yang tadi saya bacakan ini, nah ini kitabnya nih, Alhamdulillahirabbil alamin, ini segala puji bagi Tuhan alam semesta. Iya Pak. Wa bihi nasta'inu, dan hanya kepada Allah, hanya kepadanya minta pertolongan, ala umuri dunya, pirang-pirang perkara urusan dunia, wal akhirat, dan urusan akhirat. Itu Amen. Yang saya sebutkan tadi. Jadi qala rabbi shrah li sadri itu artinya doa. Katakanlah, ya Tuhan kami, lapangkanlah, rabbi shrah li sadri, lapangkanlah dada kami, wa yassir li amri, dan lancarkanlah segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar mereka yang mendengarkan saya bisa mengerti apa yang saya ucapkan, itu maksudnya. Oh, nah, itu tadi Arabnya seperti itu. Nah, ini artinya. Oh, itu terdapat di dalam surah apa ya Pak? Dalam Al-Quran di dalam surah apa ya Pak itu? Itu bukan ada di dalam surat Al-Imran, cuman itu mukodimahnya bukan dari surat Al-Quran, dari kitab. Nah, ini kitabnya. Ini bisa namanya kitab. Bisa ditunjukkan Pak? Nah, ini kitab Safinatun Najah, Kasifatu saja. Kasifatu saja, namanya Safinatun Najah. Nah, ini nih. Nah, di sini nih Safinatun Najah itu fikih. Safinah itu artinya bahasa kita itu adalah perahu. Najah artinya keselamatan. Maksudnya kitab ini adalah perahu keselamatan artinya. Nah, kitab ini dikarang oleh seorang ulama dari Banten, namanya Syekh Salim bin Samir, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan
Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Imamnya di sini dijelaskan imamnya Imam Syafi'i. Nah ini. Nah di sini tertulis imamnya Imam Syafi'i. Nama Syafi'i itu adalah yang disebut Muhammad bin Idris. Iya Pak. Kalau Rasulullah itu kan Muhammad bin Abdullah terkenalnya. Nah kalau Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Dia dari Mekah hijrah ke Mesir tahun 200 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Jadi 4 tahun di Mesir menyebarkan kitab kuning ini. Nah, ini yang disebut kitab kuning, kitab pesantren. Dan ini banyak beredar di pesantren-pesantren. Ini sebetulnya saya malu, kitab paling dasar ini kalau di sekolah itu tingkatnya ibtidaiyah, tingkatnya SD. SD apa ya? Ibtidaiyah, bahasa Arabnya ibtidaiyah. Jadi bedanya dengan Al-Quran itu apa ya Pak Ustadz? Bedanya dengan Al-Quran, perbedaannya adalah kalau Al-Quran itu adalah firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad. Kalau ini kan hasil pengertiannya para ulama, artinya disebut fikih itu ada pengertiannya ulama dari Arab, maka bahasa Arabnya fikih. Jadi fikih itu adalah pengertian. Jadi bisa disebut kitab karangan begitu ya Pak Haji ya? Maaf, diulangi. Iya, jadi apa bisa disebut sebagai kitab karangan manusia aja begitu? Ya, benar. Jadi ini kitab karangan manusia. Nah, kitab ini substansinya adalah rukun Islam. Rukun Islam ini adalah hukum wajib agama Islam. Nah, ini rukun Islam. Nah, rukun Islam. Ya, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, dan yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah naik haji ke Mekah kalau mampu di jalannya, kalau mampu punya ongkos. Kalau saya tahunya cuma yang kelima itu aja Pak Haji. Jadi saya tidak terlalu mengerti urutannya gitu loh. Cuma tahunya kalau pergi haji, nah itu berarti menjalankan ini rukun Islam gitu loh. Iya. Ya. Nah pertanyaan saya Pak Haji. Ya, pertanyaan saya, sorry saya potong sebentar ya. Pertanyaan saya, apakah rukun Islam ini hanya tertulis di dalam kitab karangan itu, kitab fikih itu, atau rukun Islam ini ada di dalam Al-Quran, Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan supaya yang baik yang Muslim dan juga yang non Muslim bisa mengerti gitu loh, Pak. Jadi dasar-dasarnya itu kita bisa tahu gitu loh. Jadi rukun Islam secara runtut tersusun 5 perkara, 5 poin rukun Islam ini di Al-Quran tidak ada. Oh, gitu ya. Karena itu hasil merangkai para ulama. Rangkaian para ulama. Gitu, hasil gitu. Namanya juga fikih. Fikih itu kan pengertian orang Arab, hasil pengertian. Jadi orang para ulama itu baca Al-Qur'an. Kemudian di Al-Qur'an itu dia disimpulkan sedikit-sedikit, dirangkaikan gitu. Cuman gitu, di situ ya. Kan ada yang ditambah, ada yang dikurangi gitu. Gitu ya. Sehingga
Secara tersusun di Al-Quran tidak ada. Secara tersusun tidak ada, tapi Tidak ada. ada beberapa bagian mungkin terpisah-terpisah, apa begitu Pak Haji? Kalau di Al-Quran masih berantakan. Seperti ada satu ayat, Aqimus sholat wa ita'u zakat. Dirikanlah sholat dan bayar zakat, itu cuma satu ayat. Oh, begitu, kemudian ya. Nanti ada lagi wahijul baita di surat lain. Begitu. Oh. Ya, jadi tidak secara berurutan gitu ya di dalam satu perikop begitu, enggak begitu ya Pak Haji ya? Tidak secara berurutan. Ya. Betul. Ya. Nah, kemudian ini ketika saya di Arab dulu, di Mekah. Ya, silakan Pak Haji. Silakan Pak Haji ya. Silakan. Lanjut Pak. Ketika Bapak di Mekah dulu, Bapak bisa nanya. Ketika saya di Arab Mekah, nah saya melakukan sholat. Ya. Saya sholat dari Jeddah. Waktu sholat itu subuh. Ya. Nah, subuh saya dari jam 5 itu dikir sampai siang. Ketika saya udah kesiangan, saya kaget melihat matahari kok timbul dari depan saya. Kalau di sini kan di Indonesia saya sholat menghadap ke barat tuh. Iya. Saya pikir, loh matahari keluar dari barat ini, saya kaget di situ. Ternyata Jeddah itu adalah di barat Mekah, jadi 87 kilo antara Mekah dan Jeddah. Oh gitu. Nah ketika saya ke Taif, ke daerah pegunungan, kalau di Indonesia itu sama dengan Cipanas puncak gitu, dingin banget di daerah gunung Taif. Taif juga tempat perang Nabi Muhammad dulu. Di sana di Taif itu banyak wortel yang sebesar-besar paha. Wah, bagus tuh Taif tuh buat nanam wortel. Iya. Nah, saya menghadapnya ke utara kalau sholat begitu. Oh. Saya bertanya, kenapa saya menghadap ke utara? Oh, bait Allah, Ka'bah kan di belah utara katanya. Oh, begitu. Terus saya ke Jijan, menghadap ke selatan. Loh, kenapa saya sholat menghadap ke selatan? Karena Mekah itu ada di sebelah selatan. Jadi dari Arab itu memang semuanya yang dari barat ke timur, dari utara ke selatan, dari timur ke barat, dari selatan ke utara, bertumpu kepada Mekah. Ketika sudah di Mekah, dekat Ka'bah, kita nggak perlu sholat, muter aja 7 kali tawaf. Setelah tawaf udah pulang. Gitu. Orang lain pada sholat. Jadi yang sholat itu yang jauh ke Mekah. Kalau yang bisa cium Hajar Aswad itu nggak sholat. Gitu. Setelah tawaf 7 kali putaran ya sudah pulang. Begitu. Di situ berpikir, kenapa ya saya datang ke Arab mau mencari Allah kok dan ketemunya batu gitu. Nah, disitulah saya ingin ini mengungkapkan kepada orang Indonesia, ternyata kitab kuning ini adalah alat untuk menghidupi negara Arab. Di situ itu Arab itu pintar. Orang hajian semuanya wajib hukumnya potong rambut, digundul. Ternyata supaya barbershop di sana itu semuanya laku. Semua tamu harus potong rambut. Gitu ya. Jadi untuk Raja Arab itu pintar untuk menghidupi rakyatnya di sana. Semuanya laku, sampai batu cincin yang dari Jatinegara laku banget di sana. Katanya dari Mesir, daripada Jatinegara itu. Jadi sebuah kebijakan yang tidak ini ya Pak ya, tidak murni. Betul. Gitu ya? Ini topi-topi ini buatan Tanah Abang nih, buatan di Jakarta ini. Di sana dijual katanya topi Mesir. Oh.
Jadi lucu Nah, juga ya Pak Haji. yang asli Arab ini baju ini nih, yang asli Arab nih. Oh, yang Bapak pakai itu ya? Gitu. Iya, ini saya pakai, ini budaya Arab. Di sana itu saya mencari celana dalam sempak, nggak ada di Arab. Laki-laki nggak pernah pakai Oh, sempak. oh begitu. Wah, Begitu. Ini agak. aslinya. Oh, ya 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 ya. Ya. Jadi Nah, kita, setiap hajian umat, sekali ya lagi, silakan, setiap silakan Pak. hajian Ya. umat Islam ini naik gunung, namanya ke Jabal Nur, Hmm, melihat Gua Hiro. Ketika Muhammad perang Badar kan sembunyi di Gua Hiro. ya. Nah, dalilnya ke sini jadi beda, bukan mengenai perang, tapi Hmm, mengenai dapat wahyu di Gua Hiro. Nah, itu. Jadi banyaklah kejanggalan yang saya alami ketika hajian. Ternyata di hmm, sana ya dikomersilkan begitu. Itu naik ke gunung itu hmm, bayar. Lempar hmm. jumroh, palang batu juga bayar di sana. Lumayan kan 8 kerikil 5 real. Satu realnya 3.000. 5 Oh, kali 3 berapa? 15.000 ya kalau di Indonesia duitnya. Dulu tahun 97. Sekarang udah hmm, mahal. Kerikil, 8 hmm. kerikil harus lempar, 8 kerikil, lempar setan. Saya ketawa di Oh, sana. Setan pantesan pada lari ke Indonesia. Saya bilang pada demo di sana dilemparin orang haji. oh gitu ya Pak Haji. Jadi semuanya dikomersilkan ya Pak Haji ya? Dikomersilkan sampai batu kerikil dikomersilkan. Jadi ini perlu tahu nih Hmm, seluruh bangsa Indonesia nih, orang Indonesia nih. Makanya salam Pancasila, udah Pancasila yang benar. ya ya ya, ya. Iya Nah, ya. saya setelah hajian tidak habis pikir, rukun Islam ada 5, Hmm, Pancasila juga ada 5. Nah, saya pikir hmm. jangan-jangan ini Pak rukun Islam ini mau nyanyi Pancasila Oh di gitu. Indonesia. Hmm, Begitu. Jadi iya iya. makanya Habib Rizik ingin menegakkan Indonesia hukum syariat. Fikih Hmm, diterima katanya. Hukum Belanda diterima, fikih ditolak. Nah, ini kitab fikih. Jadi ini kitab hmm, karangan ini. Jadi saya pesan nih kepada Jenderal TNI Polri bagian Sospol nih. Harusnya izin ini dibubarkan ini, merugikan bangsa Indonesia nih. hmm, Karangan, jadi kitab karangan disebar-sebarkan, akhirnya pengen menjadi apa namanya konstitusi, jadi hukum Indonesia. Nanti kalau menggunakan hukum gini, orang maling dipotong tangannya. Sekali maling hmm. potong, 2 kali maling dipotong. Emang di Arab seperti itu, Pak. Gitu ya. Nah Jadi iya, tidak ada kalau pengampunan kalau ya. tidak ada, kalau khilafah menang, ini kitab fikih diterapin. Hmm, Gitu. Jadi orang yang sholat yang mencegah perbuatan keji dan munkar, itu yang diperintahkan oleh Allah. Sesuai di hmm, dalam surat Al-Ankabut, surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Yang hmm, berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab, aqimus sholah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu yang hmm, sebenarnya sholat itu. Jadi hmm. sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Bukan tunggang-tunging sebenarnya sholatnya. Gitu ya Pak. Lah, kalau yang tunggang-tunging itu mah cium batu, sembahnya tujuannya ke Ka'bah. Hmm, Jadi supaya ini rakyat Indonesia ini mesti tahu nih semua nih. ya, Penting. Ya saya beranikan diri karena ya selama saya masih hidup mau tegakkan kebenaran, jangan ya, sampai yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. ya. Yang benar Tujuan. hasil karya anak bangsa yaitu Pancasila, Hmm, hasil pengorbanan
darah, nyawa, itu yang harus dihargai, bukan fikih. Mestinya nih pemerintah Indonesia nih, Bapak Presiden Jokowi ini mengkaji ulang lah ini hukum fikih yang beredar di pesantren ini, mestinya ditarik dari peredarannya. Iya. Memang di Menkumham sudah terdaftar, terizin nih. Sudah terdaftar di Menkumham. Ini udah ada nih hak kekayaan intelektual di sini nih. Nah, udah ada izinnya. Memang resmi ini izin daftar. Dulu dari zaman dulu sebelum saya lahir sudah ada. Nah, itu saya pindah tingkatannya nanti ke kitab Sulam Topek nih. Ini Sulam Topek tingkatannya saya pindah nih. Jadi saya ini nggak mimpi mau kenal dengan orang Kristen, tapi memang mau apa lagi? Saya udah nggak laku dakwah di masjid, ya saya buka aja ini yang sebenarnya. Ternyata kitabnya karangan, ya. Masyarakat Indonesia ini perlu tahu nih, utama ulama. Jadi sholat 5 waktu itu yang ada di Al-Quran itu sebenarnya sholat cuma 3 kali, pagi, siang, malam. Yang 2 lagi tambahan itu nggak ada. Makanya tidak ada seorang kiai pun nanya, kalau saya tanya di mana rukun Islam di Al-Quran, nggak bisa jawab mereka. Begitu ya Pak Haji ya? Nggak bisa. Terus saya mau kasih tahu lagi kepada saudara-saudara di seluruh tanah air, bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adanya tertulis di kitab kuning ini. Nah, ini fakta ini, saya bukan menjelekkan Islam nih. Fakta nih, mana nih? Nah, ini yang saya garis merah itu nama Muhammad bin Abdullah, orang Quraisy. Tuh, dia itu orang Quraisy. Kalau mencari nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran, sampai kiamat pun tidak akan ditemukan. Oh begitu ya Pak Haji ya? Benar, karena di Al-Quran yang ada hanya Muhammad saja, tidak pakai bin. Jadi 114 surat Al-Quran, 30 juz, 6.666 ayat, kalimat kata Muhammad itu hanya 4 kali disebut. Yang pertama di surat Al-Imran ayat 144. Yang kedua di surat Al-Ahzab, surat 33 Al-Ahzab ayat 40. Yang ketiga di surat Al-A'raf ayat berapa lupa. Pokoknya yang keempat di surat Al-Fat ayat 29. Iya. Jadi hanya 4 kali nama Muhammad yang asli, yang bukan tanda kurung ya, yang bukan sisipan. Iya. Nah, jadi yang tanda kurung di Al-Quran itu hanya itu tafsiran para ulama. Ditafsirkan ke Muhammad kalimat itu. Padahal bukan itu yang asli. Gitu. Nah, disitulah maka saya pikir yang saya temukan di dalam Al-Quran, karena kita mencari yang sejatinya, yang benar, yang bisa menyelamatkan untuk masa depan hidup kekal, itu tertulis di dalam surat Al-Imran ayat 45. Iya. Apa bunyinya Pak Haji? Yang bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Id qolatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasiruki bi kalimatihi min husmuhu Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirat wa minal muqarrabin. Artinya
berfirman, hai malaikat, Halo, Pak Haji? kamu Ya, dengan seorang putra yang datang daripadanya, datang dari Allah. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. ya, Dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. ya, Nah, ayat ini, kalau kita ibaratkan kita mau ke Pak Presiden Jokowi, saya tahu ya. nama Jokowi tapi tidak pernah kenal. Kenapa? Karena tidak ada akses orang dekat dengan Pak Presiden Jokowi. Ya. Nah, kalau saya punya Sebentar, Pak akses, Haji. Pak Haji, ya, sebentar. Tadi waktu Bapak bacakan surat tadi, itu tidak terlalu terdengar jelas, Pak. Bapak bisa tolong ulang supaya pendengar kita bisa memahami dengan jelas, Pak. Bisa tolong diulangi baik, yang Bapak bacakan tadi, kemudian artinya Bapak bisa ini. baik. Bismillahirrahmanirrahim. In qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubasiruki bi kalimati min husmuhu masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingat, artinya malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang datang daripadanya. Artinya dia datang dari Allah. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Namanya Isa Al-Masih. Ya. Wajihan di dunia, dia seorang terkemuka di dunia. Walaihirat dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi sosok manusia yang jadi terkemuka dunia, sekarang kan nama Isa itu di mana-mana. Iya. Dan di akhirat nanti di hari kiamat dia akan turun lagi menjadi saksi. Dan itu dikatakan bukan hanya kata Injil, Isa akan turun. Yesus akan turun. Dia kata Injil, kata Quran, juga kata hadis. Jadi Isa Al-Masih turun ke dunia itu akan jadi hakim yang adil. Itu ditulis di dalam kitab hadis Bukhari Muslim. Hadisnya sahih. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada saudara-saudara kita yang beragama Islam, tolong kembali kepada Al-Quran supaya menemukan ayat Al-Imran 45 itu tadi. Lanjut. Lanjut Pak Haji, lanjut Pak. Nah, jadi saya tidak menjelekkan Islam, tapi justru saya meluruskan yang selama ini bengkok ke agama. Saya tidak mengajak agama, tidak mengajak ke suatu agama. Saya hanya mengajak orang ke Yesus supaya mengikut Yesus atau Isa Al-Masih. Nah, apa hubungannya Yesus dengan Isa Al-Masih? Saya waktu tawaf di Mekah, saya tanya Isa Al-Masih ini ada muncul namanya Yesus gitu. Dan itu orangnya sholat dengan saya. Iya. Cuman aneh, ketika saya assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, orang yang tadinya di sebelah kiri saya kok nggak ada gitu. Padahal waktu sholat takbiratul ihram ini Allahu Akbar bareng dengan saya. Tapi ketika saya selesai sholat, tahu-tahu sudah ada di dekat Ka'bah, dia jalan-jalan.
Saya pikir orang itu nggak sholat apa malaikat apa ya gitu. Ternyata setelah kesini saya itu ternyata itu Yesus namanya. Ya, Oh, Yesus itu bahasa Inggris, bahasa Ibrani mungkin ya, saya nggak ngerti itu. ya. Kalau bahasa Cuma, Ibrani, Yeshua Hamashiach, Pak. iya Yesus Masia benar ada. Jadi Ya, diibaratkan contoh begini, kalau di Indonesia kan tempat makan itu piring. ya, Kalau di Inggris itu namanya plate. ya, flat. Jadi piring dengan plate bentuknya itu juga. Ya. Nah, kalau di Arab namanya sahen. Hmm. Sahen itu piring, tempat makan. Ya. Nah, kalau yang besar kayak piring namanya si. Hmm. Nah, antara piring, plate, sahen wujudnya itu tuh juga. Yang Hmm. ingin saya katakan bahwa Isa Al-Masih, Yesus ya orangnya itu tuh juga. Hanya beda Hmm. alamat, beda Ya. penyebutan. Kalau di Arab Isa, kalau di Ibrani Hamasyiah, mungkin kalau Inggris Yesus, wujudnya itu tuh juga. Jadi Ya. maksudnya biar biar jangan mempermasalahkan nama itu. Pokoknya Isa dengan Yesus itu historinya sama ceritanya di Al-Quran dengan di Alkitab. Sama juga Hmm. disalibkan. Cuma Hmm. Al-Quran mengatakan ayat Al-Nisa ayat 157, Isa itu diangkat, tidak disalib dulu. Gitu. Hmm. Wama solabuhu dan tidak menyalibnya, dia hanya prasangka doang gitu. Orang lain karena yang menulis Al-Quran yang mungkin tidak mengalami bahwa ketika Isa Al-Masih disalib, jadi hanya mengira-ngira. Ya Hmm. wajar lah kalau hanya perkiraan Ya, begitu. ya. Jadi bisa salah perkiraan ya, Pak ya? Bisa salah perkiraan. Demikian juga Ya. banyak hadis yang dibuat ketika Nabi Muhammad sudah 90 tahun baru dibukukan itu hadis. Jadi kalau banyak Hmm. salah itu wajar, banyak hadis dhaif Hmm. Ya, begitu. ya. Dan ini Nah, saya tidak menjelekkan Islam, saya tidak merusak, tapi saya hanya meluruskan jangan ya, sampai manusia miliaran hanya jadi umpan neraka. ya, ya, Pak Haji. Karena Al-Quran surat surat 66 At-Tahrim ayat 6 mengatakan, di situ dikatakan bahwa sebentar saya baca Al-Qurannya, surat 66 ayat yang ke-6, Ya. ada Al-Quran di situ. Saya tidak pegang Al-Quran, Pak Haji. Jadi Bapak bisa Oh, bacakan sama artinya sekalian ya, Pak Haji ya, baik, supaya baik. Nah, penonton yang non Muslim bisa mengerti gitu loh. jadi saya akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bu angpusikum wa ya ayyuhalladzina amanu ku angpusakum wa ahlikum naro wa kuduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatu giladun sidada. Artinya, hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, wakuduhan nasu, dan bahan bakarnya manusia, wal hijarotu, dan batu. Saya kaget membaca ayat ini. Waduh, jangan-jangan yang mencium Ka'bah ini yang akan menjadi umpan api neraka. Karena saya sujud di depan batu, kemudian mencium batu, sementara menurut ayat ini umpan neraka itu manusia dan batu. Saya di situ kagetnya begitu.
Jadi Gitu ya surat Pak Haji. At-Tahrim ayat surat 66 At-Tahrim ayat 6 mengatakan, Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu fu anfusakum wa ahlikum naro wa qudha nas wal hijaro. Gitu. Itu bahasa Arabnya Iya, seperti itu. iya. Ya Pak mungkin Haji, saya sebentar Pak Haji, kita ini sudah cukup banyak yang ingin berdiskusi dengan kita. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, mungkin Pak Haji bisa jelaskan dulu sedikit seperti yang tertulis di dalam tema atau topik yang kita upload di YouTube itu Tuhan Yesus adalah kebenaran yang pasti. Mungkin Pak Haji bisa berikan sedikit penjelasan, baru nanti kita berikan ruang kepada teman-teman penonton yang sudah bersama-sama dengan kita untuk mereka bisa berdiskusi atau mungkin bertanya Pak Haji ya. Jadi Pak Haji tolong jelaskan singkat dulu itu Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran yang pasti. Bapak jelaskan singkat baru kita akan masuk ke ini ruang interaksi kepada publik gitu loh Pak Haji. Silakan Pak. ya boleh. Saya tadi sudah membacakan surat 3 Al-Imran ayat 45. Yang bunyinya tadi sudah disebutkan bahwa orang yang didekatkan, orang terkemuka di dunia akhirat itu namanya Isa Al-Masih. Kemudian orang yang didekatkan kepada Allah itu adalah orang Isa Al-Masih. Jadi ini karena saya percaya bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, ini saya yakini bahwa ini benar. Yang benar di hadapan Allah itu adalah Isa Al-Masih atau Yesus. Nah ini baru orang yang dekat dengan Allah. Dan penjelasan selanjutnya ada di Al-Quran surat Qaf ayat 3, ayat 16 mengatakan, Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Yang artinya, dan kami lebih dekat daripada urat leher yang ada pada dirimu. Kemudian saya ingat di dalam Yohanes 10 ayat 3, di situ berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Berarti yang dimaksud dengan surat 50 Qaf ayat 16 itu, saya menafsirkan ke Isa Al-Masih atau ke Yesus begitu. Iya, Pak Haji. Surat Yohanes 10 ayat 30. Iya, ayat 30 benar. Aku dan Bapa satu. Bapa adalah satu. Nah, relevan dengan ayat surat Qaf, surat 50 Al-Quran ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Kami ini lebih dekat daripada urat lehermu yang ada pada tubuhmu. Kalau saudara-saudara percaya bahwa saya bisa bicara, saya bisa melihat, itu karena Tuhan yang membuat saya bicara. Oleh karena itu, saudara dengarkanlah pesan Tuhan yang saya sampaikan sekarang malam ini melalui mulut saya. Supaya saudara-saudara sebangsa setanah air di seluruh Indonesia tidak tersesat, tidak mati masuk neraka. Minimal kita mengenal orang yang dekat dengan Allah dulu. Jangan mikirin Allah dulu nanti terlalu jauh. Kenal dengan yang dekat dengan Allah aja dulu, nanti ikuti aturan-aturan atau pengajaran yang dekat dari Allah tentu akan menuntun kepada Allah. Itu saja penjelasan saya dulu yang ayat yang sudah sampaikan. Iya, baik Pak Haji. Saya tambahkan sedikit, nanti baru kita masuk ke ini ya, ke interaksi Pak Haji ya. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Haji Muhammad KC ini adalah sesuatu yang sebetulnya sangat kuat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu bukan hanya memberikan kata-kata atau bukan hanya tertulis di dalam kitab seperti di dalam Injil dan juga di dalam Al-Quran yang sudah dibacakan oleh Pak Haji Muhammad KC tadi,
Tetapi Tuhan Yesus itu memberikan satu pembuktian yang jelas bahwa dia adalah pribadi yang memang sangat cocok dengan ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Artinya, dia satu-satunya pribadi yang keluar dari kuburan. Itu artinya bagaimana pribadi ini menunjukkan bahwa iblis yang berkuasa di alam maut, yang mengurung manusia di situ, yang memenjarakan dan menyiksa manusia di situ, semua manusia tidak ada yang bisa keluar dari situ. Baik dia nabi-nabi besar seperti Musa, orang besar seperti Daud, Abraham, semua terkurung di situ. Karena apa? Karena mereka pernah tersentuh oleh dosa. Nah, kenapa Yesus Kristus ini dia bisa keluar dari kuburan? Itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak berdosa. Nah, kenapa dia tidak berdosa? Artinya dia mengalahkan kekuatan dosa, kekuatan iblis. Nah, kalau dia mengalahkan kekuatan iblis, berarti dia bukan hanya manusia biasa, tapi memang dia dari atas yang turun ke dalam dunia. Terus pembuktian yang kedua, dia naik ke surga. Nah, semuanya di dalam kehidupan ini kita sama-sama tahu, tidak ada yang bisa melawan hukum gravitasi bumi, Pak Haji. Betul. Ya? Jadi Ya. itu kenapa di sekolah diajarkan ilmu gravitasi bumi, karena guru-guru tidak mengerti dunia spiritual, dunia roh. Makanya mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa setiap benda yang ada di atas kalau tidak dibantu dengan alat penyangga, maka dia akan mengalami gravitasi atau gaya tarik bumi. Nah, pertanyaannya sebetulnya masa bumi bisa menarik-narik orang jatuh ke bawah? Itu kan tidak mungkin, tapi ada kuasa setan yang begitu besar yang terus menjatuhkan manusia sehingga manusia itu, targetnya setan itu harus hancur dan mati. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata bahwa anak manusia akan masuk ke dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Jadi itulah satu pembuktian bahwa alam maut ini ada di perut bumi ini, Pak Haji. Nah, Tuhan Yesus itu naik, Pak Haji. Naik. Setan mereka hanya merana di dalam kekalahan, menderita di dalam kekalahan yang begitu luar biasa, karena ini satu pribadi ini naik, gitu loh. Nah, kenapa dia bisa naik? Karena memang dia di atas segala-galanya. Dia yang menciptakan dunia, dia yang juga yang menciptakan Pak Haji Muhammad Kaceh, dia menciptakan siapapun yang menonton video ini, semua dialah yang menciptakan itu. Cuman manusia sayang banyak yang tidak mengenal atau banyak yang terjebak di dalam arahan-arahan yang salah gitu loh Pak Haji. Nah, mungkin ini yang saya bisa tambahkan sedikit. Semoga bisa melengkapi dari apa yang tadi Pak Haji Muhammad Kaceh yang sudah sampaikan dengan begitu luar biasa. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ruang interaksi ya Pak Haji ya, untuk penonton bisa ikut berbagi atau bertanya atau mungkin juga bisa bersoal jawab dengan kita. Ya, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Silakan. Dari Handoko Pranowo. Iya. Banyak ustadz-ustadz berkata bahwa Tuhan Yesus itu tidak disalib, tapi diraibkan. Apa yang Bapak pahami tentang hal ini? Iya. Jadi Pak Haji, dari Pak Handoko, Bapak bisa dengar tadi dibacakan? Ya. Bapak bisa dengar tadi waktu dibacakan? Apa saya bacakan ulang? Boleh. Iya. Coba sebentar saya bacakan ulang ya. Jadi dari banyak ustadz-ustadz berkata bahwa Tuhan Yesus itu tidak disalib tapi diraibkan. Ya, apa yang Bapak pahami tentang hal ini? Mungkin Pak Muhammad Kaceh bisa jelaskan sedikit, nanti saya juga bisa tambahkan sedikit, Pak. Silakan, Pak. Baik, di dalam surat Nah, saya akan bacakan di dalam surat Al-Maidah Al-Nisa ayat 159. Ya. An-Nisa ayat 157 yang tadi dibacakan oleh Ibu Handoko, Ibu apa Bapak ya? Bapak Handoko, Bapak.
Pak Handoko ini mereka mengutip ayat ini, ayat An-Nisa ayat 159. Ya. Nah, di sini wa qaulihi inna qatalnahu masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma sulabuhu walakin subilahum wa innal ladina talafu fihi la fi syakin minhu. Segitu aja dulu. Ya, Pak Haji. Jadi saya agak terbata-bata bacanya karena agak gelap ini. Jadi harus pakai kacamata, hurufnya kecil. Ya, artinya begini. Nggak apa-apa. Ya. Dan karena ucapan mereka, ini karena ucapannya, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasulullah. Mereka menyebutkan Isa putra Maryam itu Rasulullah. Yeah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, jadi orang yang diserupakan bagi mereka itu karena tadinya juga hanya prasangka, jadi kalimat yang pertama dari prasangkaan duga-duga, kemudian anak kalimatnya mengatakan tidak membunuh dan diangkat, diserupakan. Nah, di sini tidak dijelaskan diserupakan dengan siapa. Kemudian dari kalimat itu ganti topik ceritanya. Jadi punya cerita masing-masing. Jadi antara kalimat yang pertama tidak dijelaskan oleh kalimat kedua, harusnya kalimat kedua jelaskan oleh kalimat ketiga. Nah, kalimat ketiga dijelaskan lagi, disimpulkan pertama, kedua, dan ketiga, kesimpulannya di kalimat keempat. Harusnya demikian. Tapi kan ini tidak. Nah, maklum katanya kan Nabi Muhammad dulu ummi, nggak bisa baca, bisa tulis. Ya mungkin maklumlah. Jadi harus cerdik kita. Makanya umat Islam membuatlah hadis untuk melengkapi. Tadinya untuk menyempurnakan, tapi malah makin jauh dari Al-Quran. Ya, kenapa makin jauh? Karena Al-Quran sudah dikatakan wa tamat kalimatur rabbika sidqan wa adlan. Artinya telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil. Makanya banyak umat Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran ini telah sempurna, itu kalimatnya. Tapi sempurna yang bagaimana mereka nggak bisa merinci secara detail. Mereka tidak bisa menjelaskan secara detail karena banyak sekali umat Islam mengenal Islam itu hanya dari telinga, dari katanya, kata ustadz. Makanya bahayanya begitu. Kalau ustadznya ngaco, seperti ustadznya memprovokasi, ya. Nah itu bahayanya di situ, umat Islam terprovokasi. Kemudian demo berjilid-jilid, kasihan mereka. Sebenarnya orang-orang nggak ngerti itu. Jadi akhirnya agama jadi politik. Sebenarnya agama itu bukan politik harusnya. Agama itu untuk membimbing, menuntun manusia kepada jalan yang benar menuju Tuhan yang kekal. Tujuan agama itu cuman disalahgunakan oleh oknum-oknum ulama. Jadi pandangan saya mengenai yang diserupakan, ya itu benar kata diserupakan, hanya sayang yang menyerupakannya itu siapa yang diserupakannya. Karena di ayat berikutnya tidak ada kata Yudas, tidak ada Lazarus, tidak ada. Jadi bingung juga. Nah, makanya yang mu'alaf sering menjelaskan itu si Yudas katanya yang diserupakan Isa. Waduh, saya bilang itu pemahaman yang keliru. Kenapa? Orang dari mulai dituntun pengikutnya tahu bahwa itu Isa Al-Masih. Ibunya Maryam ngikutin, kenal betul dia anaknya.
Dan yang dibunuh itu benar, itu Isa Al-Masih. Nah, Ya, itu ya. jadi cerita-cerita itu yang menyesatkan. Dan orang Islam di seluruh Indonesia ini banyaknya lebih suka mendengarkan cerita-cerita yang bersifat mistis dan dongeng. Oleh karena itu, setelah saya bertobat, mengenal Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengenal bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, maka saya sekarang kalau ada yang punya jimat nih, bertobat, suka kesurupan ya. Terus pelepasan, setelah pelepasan jimatnya saya bakar. Bolehlah dicari itu di YouTube, ada saya membakar jimat dari Banten. Gitu. Saya nggak takut. Ada orang yang berjenggot keluar masuk penjara, ribut melulu. Saya katain, kamu mau bertobat? Mau, katanya. Kenapa ilmu kamu kekebalan tanpa mempan golok kamu nggak dilepasin? Nggak ada yang mampu, katanya. Ilmu saya nggak ada yang mampu. Sudah ke Jawa Timur yang jenggotnya panjang juga nggak ada mampu. Saya bilang, benar mau dikeluarin? Benar. Mau percaya Yesus? Ya kalau benar bisa keluar, saya percaya. Tunduk. Sudah didunduk, saya pegang atasnya, Tuhan Yesus jamak, langsung muntah. Akhirnya dibaptis dia. Gitu ya. Baru ketemu haji muda, katanya kok bisa ngeluarin ilmu saya. Udah nyerah deh haji, katanya dibaptis saja. Karena bukan saya bertindak, siapa? Roh Kudus, bilang Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan, sampai sekarang setia dia. Nah itulah, jadi saya ini, apakah saya ada kalimat yang menjelekkan Islam? Enggak kan, Pak? Enggak ada, Pak. Ini saya juga Saya di awal juga, ya silakan Pak. Jadi saya meluruskan yang dongeng-dongeng ini, saya tunjukkan kitabnya biar umat Islam ini jangan terlena dininak bobokkan oleh para ustadz, kemudian ditarik ampaunya. Saya juga dulu saya dapat ampau dari khotbah gitu. Jadi sekarang saya nggak terima. Karena Al-Quran mengatakan, wala yastarus samanan qalilan, janganlah menukar ayat dengan harga yang sedikit. Harusnya besar kalau diundang saya ini, 60 juta 1 jam. Ya Ustadz sosmed itu ya kan, 1 jam 60 juta. Di Kristen mana ada. Jadi benar-benar di Kristen itu di jalan Tuhan. Kita kumpulkan harta di surga. Lah, kalau kita mau harta di surga, benar. Nggak memikirkan di dunia mau kayak apa, biarin aja urusan Tuhan lah. Hidup mati saya ada di tangan Tuhan. Saya sudah ditabrak mobil pun sampai saat ini belum meninggal. Karena memang Tuhan mungkin harus menyampaikan ini, membuka kebenaran, kedok-kedok ini. Jangan sampai umat Indonesia ini hanya sebatas jadi objekan negara orang luar, ya, dengan kitab kuning itu. Mereka memang benar melaksanakan ibadah karena mereka tidak tahu. Gitu. Saya juga dulu yakin sebelum tidak tahu, yakin benar ini ibadah itu paling benar. Bahkan saya dulu hampir masuk kelompok JI, Jamaah Islamiyah, hampir ikutan ngepom. Ya. Makanya gitu si Wisnu tuh orang Gerugu tuh, teman saya itu, kembali kepalanya doang ke Kapunganten Cilacap. Saya enggak, saya bilang sayang nyawa saya untuk Tuhan bukan untuk setan. Ya saya tidak mustahil bagi Tuhan, maka kalau saya dipilih Tuhan, apapun resikonya saya tetap akan jalani karena Tuhan. Sekarang mati, nanti mati, lebih baik nanti aja saya agak lamaan dulu biar banyak jiwa yang selamatkan. Amin, amin. Ya buktinya saya sudah ditabrak mobil juga belum meninggal gitu. Mungkin itu ya ke Pak Handoko yang bisa saya sampaikan. Jadi pandangan saya itu hanya surat An-Nisa ayat 157 itu sebenarnya kurang menyusun ya, jadi kurang menyusun. Itu aja lah. Mungkin mudah-mudahan bisa memuaskan ya apa yang saya sampaikan. Kalau kurang puas nanti kapan-kapan ketemu dari undang saya. Iya. Gitu aja. Iya Pak. Ada ini lagi? Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Tony Nahampun.
surat Al-Quran yang mengatakan bahwasannya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup yang diakui oleh Muhammad, emang ada ya Pak Ustadz? Ada. Ya. Itu tercantum di dalam surat 43 Al-Zuhruf ayat 61. Ya. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmun lisya'ati falatamtaruna biha wa tabi'uni hadas siratul mustaqim. Artinya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah ragu-ragu, ikutilah. Jangan ragu-ragu kepada Isa, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus, kata Isa. Jadi Al-Zuhruf ayat 61 ini jawaban dari Al-Fatihah ayat 6. Di dalam surat Al-Fatihah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, jawabannya Al-Zuhruf ayat 61 tadi. Jadi jalan yang lurus itu adalah Isa Al-Masih atau Yesus gitu. Dan ayat 63-nya dikatakan bertakwalah kepada Allah dan ikutilah aku. Jadi kalau kita ingin benar bertakwanya kepada Allah, ikutilah jejak Yesus, jejak Isa Al-Masih. Ini Al-Zuhruf ayat 63. Kemudian ancamannya nih. Surat Al-Zuhruf ayat 74 mengatakan, Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun gitu. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berdosa mendapat siksa di neraka jahanam kekal. Jadi orang masuk neraka itu sekali masuk neraka tidak bisa keluar lagi. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan orang Islam asal mengakui Nabi Muhammad begitu masuk neraka sudah bersih dosanya diangkat ke surga, tidak ada ayatnya. Saya katakan nih, jangan mau dibohongin itu, tidak ada ayatnya. Iya. Yang ada ayatnya, sekali masuk neraka, kekal di neraka. Iya. Oleh karena itu, ayo kita betulkan dulu hidup kita di dunia, supaya di akhiratnya betul. Iya. Kalau di dunianya berbuat salah, bagaimana di akhirat jadi betul? Apalagi cuma mengakui, yang diakui juga belum kenal. Gitu. Betulkah Muhammad bin Abdullah yang kita sanjung, yang akan memberikan syafaat di akhirat? Nah, yang mengatakan Muhammad bin Abdullah akan memberi syafaat di akhirat itu kitab kuning ini. Oh, kitab kuning itu lagi ya, Pak? Iya, yang mengatakan bahwa Muhammad akan memberikan syafaatul udma, syafaat yang besar. Ini kitab Safinah ini yang menjelaskan nih. Makanya ngaji Safinah itu minimalnya 3 tahun lah baru khatam nih. Kalau masuk pesantren baru 1 tahun 2 tahun baru kenal covernya doang nih ini. Jadi kalau minimal 3 tahun baru khatam Safinah. Ya, kemudian nanti ke 4 tahunnya masuk ke Sulam Topek. Setelah kitab Sulam Topek nanti ke Riyadul Badi'ah. Nanti ke Riyadus Solihin, terus mulai ke hadis udah melenceng otaknya nanti di pesantren itu hadis. Jadi yang dianggap wahyu itu hadis, bukan Quran lagi. Makanya mereka baca Quran tapi nggak ngerti orang yang dekat dengan Allah itu siapa, nggak ngerti. Dan orang yang akan kembali kepada Allah juga nggak ngerti siapa namanya, padahal Al-Quran cukup menjelaskan. Orang yang akan kembali lagi kepada Allah hanya Isa Al-Masih dan pengikutnya. Oleh karena itu, saudara, ayo jadi pengikut Isa Al-Masih.
ikuti Al-Quran. Itu pesan saya. Iya, iya, iya. Jadi yang tadi Pak Ada Haji lagi? sampaikan itu bahwa kalau orang masuk ke neraka kena syafaatnya Muhammad bisa dipindahkan ke surga ya. Itu mengerikan sekali ya Pak. Pemahaman yang Iya, karang-karang seperti itu. mengerikan. Ayatnya nggak ada. Cari dia, silakan umat Islam. Cek apa yang saya katakan sekarang, benar nggak yang saya ucapkan? Kalau saya nggak benar, ya itu terserah kamu mau diapain saya gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau benar, saudara harus ikuti nih apa yang saya sampaikan malam ini. Tanggal 7 Juli 2020. Kalau Iya, iya, iya. ternyata dibuka Al-Quran, apa yang saya sampaikan benar, ayo kita ikuti. Karena ini demi keselamatan Anda dan saya. Amin. Iya, amin, amin, amin. Iya. Pak Haji, ini masih banyak pertanyaan ya Pak. Kita kasih, Boleh, kita jawab-jawab dulu ya Pak Haji ya. boleh. Dari Edi Buntoro, pertanyaannya, menurut Pak Haji, di luar Yesus ada keselamatan tidak Pak? Di luar Jadi gini, Yesus, ya silakan Pak Haji. kalau keselamatan tidak ada. Di luar Yesus tidak ada keselamatan karena tidak ada ayatnya. Ya. Kalau di Al-Quran tidak ada ayatnya. Itu jadi simpel saja jawabannya. Ya, ya, ya. Jadi tidak ada ayat di dalam Al-Quran ya Pak ya yang menyatakan bahwa di luar Yesus ada keselamatan. Tidak ada. Silakan dicari. Ya, silakan lanjut lagi. Ya, jawabannya itu aja poinnya. Ya, berarti sudah seperti topik yang disampaikan tadi bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran yang pasti ya Pak Haji ya? Ya, karena saya meyakini bahwa Yesus Tuhan itu tertulis di dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 91. Yang berbunyi, alati asonat parjaha manapahna piha min ruhina wa abnaha wa ayatan lil alamin waj'alna wa abnaha ayatan lil alamin. Dan Maryam yang telah memelihara kehormatannya, kami tiupkan ruh dari kami, kata Allah. Saya imani itu bahwa Al-Quran itu firman Allah. Iya, Pak. Ruh dari kami, ruh dari Allah. Sebetulnya bukan ditiupkan sebenarnya. Jadi ruh masuk ke dalam rahim Maryam. Ketika ruh dari Allah, berarti itu Allah itu sendiri. Ruh dari kami. Dan kami jadikan Maryam dan anaknya adalah tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Jadi tanda kebesaran Allah itu adalah Isa Al-Masih bagi semesta alam. Nah, yang perlu saya sampaikan lagi, dari 91 tentang cerita Isa Al-Masih dan Maryam, ruh yang menjadi manusia, yaitu menjadi Isa atau Yesus, wujud Allah. Ayat 107-nya dikatakan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Menurut surat 21 Al-Anbiya ayat 107 itu ternyata rahmatan lil alamin itu Isa, bukan Muhammad. Makanya banyak yang menafsirkan bahwa Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Saya bilang di mana ayatnya? Saya selama ini tidak pernah menemukan Muhammad rahmatan lil alamin.
Yang jelas surat Al-Anbiya ayat 107, yang diutus oleh Allah menjadi rahmat alam semesta itu adalah Isa bin Maryam. Gitu. Bunyinya Kenapa Muhammad? gimana, Pak? Bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Itu bunyinya. Arabnya. Ya. Bahasa Indonesianya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan bukti jadi rahmat, yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikan, yang lumpuh berjalan, yang bisu bicara, yang miskin diperkaya, gitu. Itu nyata. Ternyata Yesus itu rahmatan lil alamin, bukan Muhammad bin Abdullah. Jadi di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Kalau saya ngomong salah, silahkan protes. Kalau nggak percaya, silahkan buka ayatnya Al-Quran. Iya. Sebagai pembuktian ya Pak Haji ya. Sebagai pembuktian, jangan ngomong asal ngomong tapi ngarang. Saya nggak ngarang, silakan buka ayatnya jelas, suratnya jelas, ayatnya ada. Tinggal bagaimana pengertiannya, bebal apa tidak hati kita, membuka hati enggak untuk Tuhan, itu aja. Iya. Rahmatan lil alamin itu ya, Isa ya Pak. Isa Al-Masih, Al-Anbiya ayat 107 Pak. Jadi yang mati dihidupkan ya, dibangkitkan. Betul. Yang mati dihidupkan, yang lumpuh berjalan, bisa berjalan di atas air, itu Isa Al-Masih. Iya, luar biasa. Dia berkuasa. Pak. Apa yang Bapak sampaikan ini sangat luar biasa, Pak. Memberi pencerahan yang sangat bermanfaat bagi banyak orang, Pak. Nah, kita lanjut lagi ya, Pak. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ini. Dari Yesaya Naftali. Pak Kace, sebetulnya bagaimana konsep ketuhanan yang esa di dalam Islam, konsep tauhidnya? Konsepnya? Ya, bagaimana konsep ketuhanan yang esa di dalam Islam? Ya, konsep tauhidnya maksudnya Pak. Selalu kan mengedepankan namanya tauhid itu. Jadi kira-kira Bapak bisa jelaskan sedikit konsep ketuhanan yang esa itu bagaimana kira-kira penjabarannya Pak? Bapak bisa jelaskan sedikit. Jadi begini, arti ketauhidan itu adalah keteguhan iman, tidak goyah, tidak percaya kepada selain Allah, itu ketauhidan. Keyakinan sama dengan keyakinan. Iya. Cuman menyangkut dengan hati disebutnya tauhid. Tauhid itu dari kata wahid, dari kata satu. Jadi hanya satu aja yang disembah. Tapi buktinya kebanyakan. Yang punya jimat, punya keris, kekeramat, sumbernya malah batu di Arab yang saya cium dulu. Itu sumbernya batu malah. Masya Allah. Makanya kemarin saya berani, ada yang bertobat terima Yesus, waktu sakit dia punya jimat berupa gesper sama gelang. Udah, Bapak percaya Yesus, ya harus suci. Saya bilang nggak boleh ada kodam. Diserahkanlah, dibakar sama saya itu. Nah itu banyak orang Islam yang percaya itu, makanya antara dukun dengan kiai itu hampir mirip sedikit. Kalau dukun punya barang berbentuk jimat, entah itu ring petuk, entah itu keris, entah itu batu cincin, combong, entah itu banyaklah batu-batu yang di perdukunan. Cuman kalau ustadz itu bacanya dari isim semacam wifik, huruf-huruf Arab yang ditulis di kertas hitam, kemudian dikasih minyak setiap kliwon, nah, itu ustadz.
Terus dibacakan la ilaha illallah. Padahal arti daripada la ilaha illallah itu harusnya ketauhidan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada kepercayaan kepada Allah. Seperti saya sekarang nih. Sekarang. Kalau saya yakin tiada Tuhan selain Yesus, maka saya tidak akan minta tolong selain kepada Yesus. Saya yakin tiada Tuhan selain Yesus, saya tidak akan minta rezeki selain kepada Yesus. Nah, kalau saya konsekuen dengan ayat itu, saya yakin bahwa dukun tumbang semua kayak Daud Tony, dukun jadi pendeta. Nah itu tumbang ya. Karena ya saya juga ngalami preman keluar masuk penjara, jenggot besar, nggak mempan golok, saya tumpang tangan doang, tumbang sekarang jadi pengikut Yesus. Haleluya. Haleluya. Itu dulu benci saya dengar haleluya. Gitu ya Pak Haji. Benci karena dulu ada konsep begini. Kalau membunuh pendeta satu nih bidadari yang menyambut saya kalau mati 40 di sana. Waduh, udah girang banget. Makanya itu mereka tertulis di Al-Quran atau tertulis di hadis juga ya? Di hadis, Pak, hadis. Saya nggak berani katakan Al-Quran, itu di hadis. Oh ya. Makanya jangan ditiru. Oh gitu ya. Iya. Saya hampir jadi korban. Gitu ya Pak Haji ya. Jadi sebetulnya menurut Pak Haji memang Tuhan itu esa. Cuman yang penting kan prakteknya ya Pak Haji ya. Bagaimana kita jangan ada Allah lain, batu, keris, terus benda-benda lain seolah-olah itu punya kuasa, punya kemampuan gitu. Jadi pemahaman yang dimiliki oleh banyak orang itulah yang perlu diluruskan ya Pak Haji ya. Iya, perlu diluruskan, benar. Iya. Dulu sampai saya dapat keris waktu pertama bertobat itu sampai 1 box keris batu hitam. Ya, kalau dia lagi doa malam kesurupan dia. Saya bilang biarin aja kesurupan. Naik mobil, diinjek mobil baru punya orang. Aduh. Jadi saya harus ganti itu dulu. Jinnya. Makanya ada di dalam surat Jin ayat 19. Maka Rasulullah tatkala berdiri beribadah, jin hampir-hampir mengkerubuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad memang jagonya mengislamkan jin. Oh gitu. Jadi banyak jin yang di Islam itu. Pengen kaya minta ke jin. Makanya di Al-Quran ada surat jin. Oh gitu Pak Haji ya. Jadi di Al-Quran itu ada surat jin ya? Ada surat 72 namanya surat jin. Nah, dijelaskan di situ, tatkala hamba Allah Muhammad sedang berdiri beribadah, hampir-hampir jin-jin itu mengerubutinya. Iyalah orang udah diislamkan ya jadi anak buahnya. Gitu. Saya di Kristen susah nyari jin, pada nggak mau jinnya. Jinnya udah takut kali ketemu Pak Haji ya? Udah tahu, jangankan saya baca-baca, duduk di sampingnya aja udah gelasahan dia. Iya, udah gelasahan, apa-apa dipegang, celingukan, pergi, udah kelihatan nih jin yang nggak betah itu. Jadi panas kalau deketin saya kayaknya dia. Iya. Jadi tadi Pak Haji bilang bedanya Ustadz dengan bedanya Ustadz dengan dengan dukun itu beda tipis ya Pak Haji ya? Beda tipis, Betty. Oh gitu ya, karena punya barang-barang yang dikeramatkan, yang disaktikan gitu ya? Ya, kenapa saya bisa cerita? Saya ngalami dulu. Jadi kalau mau jodoh-jodohin orang dihitung dulu repoknya
pas apa tidak, naktunya berapa, dihitung dulu. Gitu. Ya, ya. Handphone salah sawage dihitung dulu. Nah, kalau repoknya Ya, ya, Selasa, dapatnya Sabtu, cocok gitu. Ya, ya, Paririmbon yang dipakai itu. Dukun tuh banyak pakai paririmbon. Memang kadang-kadang secara ngomong pas bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi nggak meleset ya, karena memang sudah terikat rohnya. ya, ya, Begitu. ya. Luar biasa sekali Ada ini lagi? apa yang Pak Haji sampaikan. Ini banyak sekali Pak Haji. Mungkin kita pilih-pilih Boleh, saja boleh. Pak Haji ya. Ya. Nanti Boleh, boleh. kita nanti sediakan waktu nanti kemudian nanti kita bahas lagi ya Pak Haji ya. Ini kita Baik. pilih-pilih aja dulu nih. Pak Haji menurut Quran ini dari Asmadi. Pak Haji menurut Quran semua Islam pasti masuk neraka semuanya tanpa terkecuali, dan ini adalah suatu kemestian. Benar ya? Benar tidak Pak? Itu benar surat 19 Maryam ayat 71 yang bunyinya wa in minkum ila wariduha kana ala robika hatman makdiyan. Gitu. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu, hal itu sudah muatu kemestian dari Tuhanmu. Jadi kematian udah dipastikan mendatangi neraka itu. Ya, 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 ya. Jadi mengerikan sekali ya Pak Haji ya. Makanya ngeri kalau umat Islam nggak segera hijrah keburu mati. Waduh, wallahu alam itu. Masya Allah. Ya, ya, ya. Masya Allah. Ya, ya. Gitu. Saya merinding Pak ini. Iya, Merinding banyak Pak ustaz ini murtad sekarang karena mereka tahu. Ya, karena pada dasarnya tadi saya sudah sampaikan di awal, kita hadirkan program ini karena dasarnya hanya satu. Kita mengasihi siapapun, ya. Betul. Kami dengan tangisan air mata sebelum kita bicara ini berdoa dengan air mata, sedapat mungkin Roh Kudus bisa bekerja untuk menyelamatkan, menolong. Karena dari pencerahan yang Bapak sampaikan ini sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Itu sangat bermanfaat, sangat penting untuk diketahui banyak orang gitu loh. Jadi ini saya berharap kepada teman-teman, kepada semua siapa saja Anda, buka hatilah. Karena ini satu kebaikan Tuhan yang Tuhan bisa salurkan lewat Pak Haji Muhammad KC, dan saya berharap kita bisa menemukan jalan yang kita rindukan, yang bisa membawa kita kepada keselamatan, kepada kebenaran yang sempurna. Pak Haji, ini masih ada pertanyaan ini Pak Haji. Boleh. Ya, dari Ramos Silalahi. Apa perbedaan antara Tuhannya agama Kristen dengan Allahnya agama Islam? Apakah wujudnya atau apanya Pak gitu loh? Perbedaannya mungkin Pak Haji bisa jelaskan sedikit Pak. Kalau bedanya Tuhannya orang Kristen kan jelas roh. Kalau Tuhannya umat Islam yang saya alami dulu zat. Iya. Gitu. Zat sama roh kan jelas berbeda. Iya Pak Haji. Terus yang ada hablum minallah, hablum minanas yang saya rasakan adanya di Kristen. Kenapa ada di Kristen? Karena yang ada lambang salib ada di Kristen. Arti hablum minanas adalah horizontal, kanan kiri saudara. Arti hablum minallah adalah vertikal, pribadi kita dengan Tuhan. Oh, atas ke bawah ya. Jadi salib itu mengandung arti kiri, kanan, atas, bawah. Iya. Jadi horizontal, vertikal. Horizontal sesama manusia, vertikal kepada Tuhan. Itu secara pribadi tidak menyangkut orang lain.
Oleh karena itu banyak yang jadi mualaf. Tidak ada orang Kristen nguber-nguber mualaf. Bahkan dia keluar-keluar di medsos apa di TV pun dibiarkan. Karena Kristen tuh kasih. Nah, kalau dari Islam ke Kristen, murtad namanya, ya resikonya ya harus seperti calon pendeta yang di Jawa Timur itu. Karena sudah tertulis di Alkitab, nanti yang akan membunuh kamu, menganiaya kamu, mengatakan berbakti kepada Allahnya. Dan itu digenapi. Yang murtad harus siap-siap nih, rela melepaskan tubuh, ya kan? Nggak apa-apa lah. Yang penting mati sudah jelas masuk surga. Kalau alamat kita tepat, tidak mungkin salah. Ya, pegang kuat-kuat kebenaran firman Tuhan, Taurat dan Injil. Amin. Kenapa? Al-Quran berkata, Al-Quran ini kan wahyu Allah, kejujurannya Al-Quran ini menjelaskan bahwa Al-Quran menjelaskan itu kitab yang diturunkan Allah itu dikatakan di surat Al-Imran ayat 3. Iya. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Quran dengan gamblang menjelaskan bahwa Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Bukan menurunkan hadis dan fikih. Ya, tidak ada di situ. Najala alaikal hadis wa fikih, tidak ada. Karena fikih itu adalah pengertiannya orang Arab, pengertian manusia. Pengertian para ulama. Nah, para imam itulah yang dulu membenci Yesus. Sekarang juga para imam membenci Yesus. Kalau saya dibenci oleh para ustadz, para itu, apa-apa ulah dari zaman dulu juga yang membawa kebenaran dibenci. Iya. Bahkan Petrus dipenjara, Yohanes dibunuh. Ya kalau memang takdirnya seperti itu, mau apa lagi? Ya. Pramugari aja dari Lion Air kecebur laut di Kerawang, itu nasib. Jadi kematian itu jangan dipikirkan mau dibunuh, mau diracun seperti Kangjeng Nabi, mau dijatuh di pesawat, nggak usah pikirkan. Yang harus dipikirkan kemana setelah kematian, itu yang harus dipikirkan. Betul Pak Haji. Karena Allah sudah menurunkan petunjuknya, yaitu Alkitab, Injil. Begitu. Nah, jangan mau dikecohkan dengan Injil dipalsukan. Bukan dipalsukan. Injil itu yang asli sudah kembali ke sorga. Karena Injil, arti Injil itu udah turun. Itu bahasa Arab itu. Bahasa Bara, bahasa Israel tuh. Bahasa itu Injil. Injil tuh makanya Najala alaikal kitab, kami nurunkan kitab, kan gitu. Yesus juga turun ke dunia. Injil asli itu Yesus. Betul. Nah, perkataan Yesus itulah yang menjadi kitab. Nah, perkataan itulah yang harus kita teladani, kita pedomani kalau kita mau selamat. Bukan hadis dan fikih yang dipedomani, jungkal-jungkel tiap hari sampai jidat hitam tetap akan sia-sia itu. Karena tidak di dalam firman Tuhan. Ini penting. Ya, penting buat saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ini saya menyampaikan semalam ini supaya saudara ini terselamatkan. Jangan sampai masuk neraka bersama batunya tadi. Itu kira-kira penjelasannya tentang Pak, siapa tadi penanya? Ya, Pak Asmadi ya. Pak Asmadi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini kurang puas menjawab, mungkin lain waktu nanti ada sharing lagi. Biar saya juga belajar lagi karena saya masih belajar. Gitu. Iya, Pak Haji.
Ini Oke, siapa? masih ada apa? Beberapa pertanyaannya sangat banyak Pak Haji, tapi saya pilih aja yang ini ya, yang Boleh. mewakili. Dari Budi Parsel. Pak Haji, menurut Al-Quran, apakah Yesus itu Tuhan? Menurut Al-Quran, Pak Haji, apakah Ya, menurut Al-Quran menyebutkan bahwa Yesus itu Tuhan? karena saya pernah membaca ada satu ayat yang berbunyi, Innallaha huwal masihu Isa ibnu Maryam. Ya, Artinya, sesungguhnya Allahnya dialah Al-Masih putra Maryam. ya. Jadi menurut Quran Isa itu Allah. Ya. Kembali lagi ke surat Al-Anbiya ayat 91 tadi. Alati ahsanat parjaha panapahna piha min ruhina waja'alnaha wa abnaha ayatan lil alamin. Jadi ruh Allah masuk ke dalam rahim Maryam, kemudian jadi anak. Nah, itulah disebut anak Allah. Ya. Karena bagian daripada ruh Allah. Ya, saya kasih contoh lagi seperti ini. Ada kunci, ada anak kunci. Kapan kunci nggak pernah nganak, gitu kan? Iya. Ada Allah, ada ruh Allah, dan ada anak Allah. Ya, baru mengerti saya juga di situ. Ada anak Bandung. Nah, Pak Yusuf ini anak mana nih, Pak Yusuf? Saya Sulawesi, Pak. Anak Sulawesi, benar. Saya anak Jawa Barat. Jawa Barat nganaknya kapan? Ibunya siapa? Bidannya di mana? Ya. Biasa kalau dari Jawa Barat memang terkenal pemahaman agama yang cukup kuat ya Pak ya. Bahkan Amin. bisa dikatakan. Tapi nggak semua. Nggak semua. Hanya yang diurapi aja sama Roh Kudus baru bisa menyampaikan. Saya juga gemetaran tadinya. Oh ya. Tapi luar biasa Pak. Apa yang Bapak sampaikan ini saya di momen-momen tertentu saja bisa merinding Pak. Artinya maksudnya kalau orang tidak mau percaya dengan apa yang Bapak sampaikan sungguh sangat disayangkan dan sangat berbahaya Pak Haji. Karena ini menyangkut kehidupan kekal kita gitu loh. Iya. Gitu. Jadi saya hanya meluruskan yang sudah dibelokkan oleh para ulama ke hadis, fikih, ijma, dan qiyas. Saya luruskan kembali ke Al-Quran lagi. Dan Al-Quran akan bergandengan dengan Injil. Iya. Al-Quran bergandengan dengan Taurat dan Injil. Iya. Itu Pak saja. Iya. Pak Haji, ini pertanyaannya kan masih sangat banyak ya Pak. Ini kami ini memohon kemurahan hati Bapak. Kira-kira kalau kita lanjutkan besok, Bapak masih memungkinkan nggak Pak? Part 2-nya gitu loh. Boleh, karena besok hari apa ya? Besok hari Rabu ya Pak. Bapak kira-kira berkenan nggak untuk ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Boleh. Dan penting sekali untuk Bapak berbagi kasih lah dengan banyak penonton yang Tuhan saya siap. Saya sampai pagi pun sekarang nggak ada rasa ngantuk saya, sampai nggak ada. Gitu ya Pak Haji ya. Betul, Tuhan memang luar biasa. Padahal saya dari Jakarta naik motor tadi. Iya. Berangkat jam 5 pagi. Jam 5 pagi pulang sore maghrib tadi, nggak ada capek. Ya untuk Tuhan memang dari dulu saya begitu. Kalau ada orang yang mau percaya saya bimbing sampai jam 2, jam 3 sampai dia ngantuk, sampai ya nggak perlu lama lah. 2 hari, 3 hari besoknya udah baptis Pak, saya udah percaya, taat sama Tuhan gitu. Iya. Karena semua orang ingin selamat. Betul, baik Pak. Itu presiden, Kapolri, jenderal, tentara, kopral, linmas, masyarakat kecil, tukang beca, butuh keselamatan sebenarnya. Iya. Cuman tidak semua orang yang membuka hati. Benar Pak.
Saya tidak membawa orang ke agama Kristen, tapi saya Ya. membawa ke Yesus. Karena Yesus yang akan menyelamatkan, bukan agama Betul. Kristen. Nah, banyak anak rohani saya juga melihat kegiatan orang Kristen yang kepahitan, gitu. Bukan orang lain, anak saya juga ada yang kepahitan. Karena melihat orang Kristen, asal agamanya Kristen, padahal dia Katolik, nggak sejalan, tuh Kristen kan begini, katanya gini. Itu kan agama, saya bilang. Makanya kan orang kalau ngikut agama akan kecewa. Tapi kalau mau mengikut Yesus, apapun resikonya di dunia, memang dunia tempat beresiko, ya harus jalani. Benar Pak Haji. Jangan melepaskan kebenaran. Yesus itu menurut beberapa kitab itu kebenaran. Iya. Siapa yang melepaskan Yesus, rugi nanti di akhirat, itu aja. Betul. Apalagi ngedoain nabi yang belum kita kenal. Waduh, sudah enggak. Kalau dulu ya saya rajin. Setiap habis sholat baca sholawat. Setiap habis sholat baca sholawat. Sekarang mah kagak, dada aja. Sholatnya bisa sambil lari sekarang mah. Iya. Begitu. Ya. Jadi oke, siapa lagi nanti ya ini satu pertanyaan lagi Pak. Jadi nanti kita sudah sepakat ya Pak, besok kita bisa part 2 ya Pak. Kita bisa ini ya. Boleh. Bapak. Boleh. Jadi kita bisa Pak Haji bisa memberkati banyak orang Pak. Bapak punya kesaksian ini sangat luar biasa. Sangat Amin. sangat perlu untuk supaya banyak manusia bisa tahu gitu loh Pak, kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah ini ada satu pertanyaan Pak, ini tolong Bapak jawab. Pak Ustadz dari Tony Nahampun. Pak Ustadz, kenapa orang Muslim kalau naik haji atau umroh harus mengelilingi Ka'bah dan harus mencium batu hitam itu Pak? Kenapa kok harus seperti itu Pak metodenya? Mereka itu taat kepada kitab ini. Kitab kuning taat itu ya kepada Pak? Kitab kuning, Sulam Taufik. Itu di situ ada aturan hajinya. Cara haji, cara pakai pakaian ihram. Jadi itu hanya taat, tapi taatnya taat buta. Kenapa saya katakan taat buta? Mereka tidak tahu dari kitab kuning ini. Begitu. Mereka taat setia, luar biasa. Pagi jam sekian udah taat di masjid, cuman sayang taatnya itu taat yang tidak berilmu. Mereka ilmunya hanya ilmu katanya, kata orang tua dulu, turun temurun, penyembahannya ke situ, ya terus susah dilepaskannya. Oleh karena itu dengan adanya saya live streaming, ya harapan saya banyak yang mendengar dan membuka hati untuk kebenaran ini. Iya. Itu saya bukan mengolok-olok, menjelekan, tapi saya berdasarkan fakta bukti, petunjuk dari Al-Quran. Al-Quran itu kan firman Allah. Itu saya nggak menghina firman Allah, justru saya memperkuat firman Allah itu yang ada di Al-Quran dan Injil. Saya menjelaskan tentang hadis, kronologisnya hadis itu hanya riwayat sejarahnya Nabi dulu. Gitu. Ibarat kronologis bagaimana sih Pak Soekarno memerdekakan Indonesia, terus bagaimana sih histori Soekarno, tuh Pak Soekarno tuh perang mana-mana, terus mendeklarasikan Pancasila, proklamasi, gitu. Ibarat seperti itu, nggak beda. Demikian juga kehajian. Dulu naik gunung ini, masuk Gua Hiro, yang diikuti oleh Indonesia sekarang. Nah, seperti itu, orang Arab susah mau minta duit ke orang. Kalau begitu kan alasan ada. Jadi dia bisa masuk ke Arab. Nah, ini besar dari hajian itu. Devisa itu Pak ya? Devisa lebih besar dari hajian, paling besar disusul dengan TKI. Nah,
Yang terbesar ke Arab itu dengan yang kedua adalah TKI. Citra Indonesia rusaknya setelah banyak TKI dari Indonesia. Dulu dihormati Indonesia zaman Soekarno. Kenapa Soekarno? Karena Soekarno itu bisa melihat sebelum terjadi. Contoh nih. Di Arab pohon yang bisa besar itu namanya pohon Soekarno. Oh, gitu ya. Yang lain nggak ada yang bisa besar. Saya nanya ke orang Arab di sana, kenapa bisa dinamain Soekarno itu apa? Soekarno itu Rois Indonesia, pemimpin Indonesia. Oh, begitu. Nah, kenapa bisa ceritanya bisa ini jadi nama Soekarno? Karena yang pertama menanam di Arab ini yang bisa besar pohon ini ada Soekarno. Jadi orang Arab itu tunduk ke Soekarno dulu sebenarnya. Oh, gitu. Ya, terus saya perlu kasih tahu juga, ini saya dapat masukan dari TKI yang di Arab dulu tahun 97 yang saya tolong. Ternyata orang Arab yang jahat sama TKW itu kebanyakan tuh orang Arab Indonesia yang tadinya kaburan dari Indonesia zaman PKI ke sana jadi warga negara Arab, kemudian ingin balas dendam. Makanya sekarang yang ingin ngoyak-ngoyak Indonesia dari Arab itu wajar karena memang pada kabur ke Arab waktu PKI Indonesia dulu. Nah, ini mah hanya catatan saja lah. Biar ada masukan sedikit. Ini mah tanpa dalil karena bukan di luar Quran, ini mah penemuan saya di Arab. Ya. Nah, kasihan TKI, maka TKI dipancung harus bayar 16 miliar. Waduh, itu kan diduitin semua. Apakah mau Pak Jokowi itu rakyatnya dijadikan jadian kurban untuk devisa negara kan gitu. Gitu ya. Ini mungkin bisa masuk ke Pak Jokowi lah. Kasihan tuh TKI yang dipancung di sana untuk mencari sesuap nasi. Iya. Kalau mau selamat harus bayar miliaran, kan merugikan Indonesia itu. Ketika Indonesia kena musibah, tsunami dan sebagainya, nggak kedengaran dari Arab ada bantuan. Padahal devisa terbesar dari Indonesia, Muslim terbesar Indonesia yang menyupport Arab. Bahkan bahasa Indonesia hampir diganti dengan bahasa Arab, bahkan diganti waktu ibadah. Nah, biar berpikir nih orang Indonesia nih, jangan mau dibohongin sama orang Arab. Iya. Ya, luar biasa Pak pencerahannya Pak. Kami sangat diberkati dengan apa yang Bapak sampaikan ya. Amin. Ya Pak, kami sangat berterima kasih atas kemurahan hati Bapak yang bersedia, karena saya lihat Bapak dari pagi juga sudah cukup lelah, tapi dengan senang hati mau berbagi kehidupan dengan penonton-penonton YouTube yang ada. Nanti kita sambung besok ya Pak Haji ya. Amin. Karena biar Bapak juga bisa istirahat dan kita besok bisa live kembali Pak Haji. Dengan waktu yang sama Pak ya? Iya, dengan waktu yang sama ya Pak ya. Baik. Ya, jadi kita bisa bisa memberkati banyak orang Pak. Amin. Ini kalau yang buka hati ini Pak, kalau yang buka hati ya terhadap apa yang Bapak sampaikan, itu jauh lebih tinggi nilainya daripada dapat untung 100 triliun Pak. Oh iya, luar biasa. Gitu. Keselamatan penting. Ya, jauh lebih tinggi daripada untung 100 triliun satu hari Pak. Ini keselamatan untuk kehidupan kekal. Karena kita kalau sudah sampai masuk neraka, sudah tidak ada jalan keluar, sudah tidak bisa keluar dari situ. Tidak bisa. Kholiduna fiha, kekal di dalamnya, artinya kan gitu. Iya Pak Haji. Ya. Terima kasih banyak Pak Haji. Sama-sama. Kita berdoa buat Pak Haji terus diberi kekuatan, kesehatan, diberi hikmat, diberi segala berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Pak Haji ya. Amin. Ya, sampai ketemu besok ya Pak Haji di jam yang sama, jam 20.30. Sama-sama. Iya, selamat malam Pak Haji ya, selamat beristirahat Pak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semuanya. Buat ya, salam semuanya, selamat malam. Ya, salam kemenangan buat semuanya. Amin.
Amin. Amin.